Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita akan membahas bab distribusi probabilitas diskrit khusus, yaitu distribusi binomial ya. Ya, kita akan membahas dulu. Kemarin sudah kita bahas distribusi seragam diskrit. Lalu sekarang kita akan membahas distribusi binomial ya. Jadi sebagai basicnya, sebagai dasarnya kita akan mempelajari dulu yang namanya adalah percobaan Bernoulli ya. Jadi apabila ada suatu kejadian berulang, event berulang gitu ya, dan hasil keluarannya itu hanya ada dua, sukses dan gagal. Nah, inilah yang kita sebut sebagai percobaan Bernoulli ya. Misalkan kalau kita tinjau data center, kita hanya meninjau dua kondisi saja ya di contoh yang di video-video sebelumnya. Yaitu kita hanya mengasumsikan ada kondisi on dan kondisi off. Nah, yaitu kita simplifikasi ya, sebenarnya membuat sederhana. Yang mana kalau dia bisa melayani transaksi ya kita sebut on, kalau tidak bisa melayani transaksi kita sebut off gitu. Itulah yang disebut sebagai percobaan Bernoulli. Nah, syaratnya ada 4, yaitu eksperimen terdiri dari percobaan berulang. Lalu keluarannya hanya ada 2 tadi ya, sukses dan gagal. Lalu probabilitas suksesnya itu tetap. Jadi P-nya itu tetap konstan dari satu ke yang lainnya. Dan yang terakhir percobaannya bebas satu dan lainnya, yang mana artinya suksesnya satu tidak mensukseskan yang lainnya gitu. Misalkan di kasus contoh data center, failure-nya satu data center tidak membuat data center lainnya fail gitu ya. Itulah independent. Ini contohnya sama ya, kasus data center, ada 3 data center untuk menjalankan aplikasi core banking system disimpan di Jakarta, Surabaya, dan Kalimantan. Nah, kita simplifikasi probabilitas on-nya, P on-nya itu sama dengan 0,9. Nah, setelah yang kita ketahui kemarin, di video sebelumnya kita sudah mengerjakan ini juga ya. Misalkan random variable X melambangkan jumlah data center yang on. Maka ke-8 keluaran yang mungkin adalah, ya dilihat, bisa on off dan seterusnya ya. Yang mana jumlah on-nya kita hitung karena untuk menunjukkan nilai X-nya ya. Kalau dilihat seperti itu 3 2 2 2 1 1 1 0 ya. Dan lalu kita hitung, didapat probabilitasnya sebagai berikut yang di bawah ini. Nah, ini kita hitung secara manual ya. Cara langsung menghitung per titik probabilitasnya. Nah, ini distribusi yang terbentuknya seperti itu ya. Nah, cara pengerjaan kasus yang tadi, kalau 3 data center ya kita masih bisa mengerjakannya dengan mudah. Namun kalau kita memasangkan 10 atau lebih data center, atau misalkan kita tidak meninjau data center, meninjau yang lainnya gitu ya, itu akan sangat sulit ya untuk menghitungnya satu persatu. Maka itu kita gunakan yang namanya adalah distribusi binomial. Distribusi binomial itu menunjukkan jumlah sukses dalam n percobaan ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya probabilitas sukses P dan probabilitas gagal Q sama dengan 1 min P. Maka kita bisa dapatkan jumlah sukses dalam n percobaan adalah, di sini lambangnya B ya, binomial dalam kurung variabelnya X dan parameternya N dan P. Itu sama dengan kombinasi dari N terhadap X, P pangkat X, Q pangkat N negatif min X ya. Dengan X-nya itu dari 0 sampai N. Oke.
Nah, ini kalau penasaran asal mula kata binomial dari mana, karena distribusi ini berbentuk sama seperti ekspansi binomial ya. Nilai-nilainya itu sama dalamnya. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi, ada dua parameter yang kita gunakan dan satu variabel. Kalau kita lihat, ini adalah bentuk distribusi binomial, yang mana jika kita lihat titik biru dan titik hijau dulu, semakin besar nilai P-nya, maka dia akan semakin condong ke kanan ya. Lalu kalau semakin besar nilai N-nya, maka dia akan semakin condong ke kanan juga. Seperti itu. Kalau dilihat di sini ya. Kalau kita lihat kasus data center lagi yang tadi, kita punya probabilitas on yaitu 0,9, maka kita hitung dengan rumus ini kita dapatkan nilainya itu sama ya. F0 itu 0,001, F1-nya itu 0,027, F2-nya itu 0,243, F3-nya 0,729. Mean dan variansi dari distribusi binomial bisa kita dapatkan sangat mudah. Mu X atau ekspektasi dari X itu adalah sama dengan NP, dan sigma X kuadrat atau variansinya adalah NPQ ya. N dikali P dikali 1 min P. Ini buktinya. Kalau misalkan nilai-nilai hasil eksperimen itu kita lambangkan sebagai I1, I2, dan sampai IN ini ya. Yang mana setiap satunya ini bisa nilainya 1 atau 0 gitu. Maka kalau kita hitung probabilitasnya, yang 1 mempunyai probabilitas P dan yang 0 mempunyai probabilitas Q gitu ya. Nah, itu kita lihat expected value per satu nilai I ini adalah P jadinya ya kalau dihitung. Nah, kalau kita hitung dengan teorema min ya, mu X itu sama dengan jumlah dari semua IJ ini ya, yang mana P tambah P tambah P tambah P sampai N buah, jadinya NP. Oke. Nah, untuk variansinya dengan cara yang sama bisa kita dapatkan NPQ gitu ya, nilainya. Contohnya, kalau kita lihat kasus data center tadi, kita bisa langsung dapatkan min-nya adalah 3 dikali 0,9 sama dengan 2,7, dan variansinya adalah NPQ ya, 3 dikali 0,9 dikali 0,1 atau sama dengan 0,27. Nah, salah satu cara untuk menghitung binomial adalah dengan menggunakan tabel ya. Nah, tabel ini menunjukkan biasanya adalah distribusi kumulatifnya F besar X. Kita lihat di sini, di atasnya ada lambang kumulatifnya ya. Nah, cara pakainya gimana? Ya, pertama pastikan apakah itu tabel kumulatif atau tabel distribusi probabilitasnya ya. Distribusi probabilitas fungsinya aja gitu. Dan yang kedua, tentukan P dan N. Dan yang ketiga, tentukan probabilitas sesuai dengan R yang kita punya ya. Kalau kita ingin mencari titiknya saja, gunakan rumus ini ya. Fx sama dengan Fx besar dikurangin Fx kurang 1. Oke. Nah, kalau kita lihat misalkan P-nya tadi 0,9, lalu N-nya 3, maka kita ambil di sini ya. 0,9 dan ini 3 gitu ya. Nah, kita dapatkan kotak yang ini ya. Kalau misalkan kita ingin mencari F3, maka kita hitung F besar 3 dikurangin F besar 2. Yang mana disitu terlihat sama dengan 1 dikurangin 0,271 ya. 0,271. Yang mana nilainya adalah
0,729, sama seperti yang sudah tadi kita hitung. Nah, ini misalkan kalau kita ingin mencari probabilitas data center tidak kurang dari 2, caranya seperti ini ya. Probabilitas X lebih besar dari atau sama dengan 2 itu sama dengan 1 dikurangin probabilitas X lebih kecil dari sama dengan 1. Yang mana adalah 1 dikurangin 0,028, hasilnya adalah 0,972. Ya, kasus ini salah satu penerapan paling sederhananya adalah kita menghitung penyebaran virus COVID-19. Ini kita sangat simplifikasi ya. Ya, seperti yang sudah kita tahu, COVID-19 itu yang membuatnya bahaya adalah tidak adanya gejala di awal terjangkitnya dan penularannya sangat mudah ya. Nah, kalau kita lihat, misalkan ada 50 orang berkerumun di kota Bandung, ya, satu aja ada COVID, kita anggap seluruh orang yang berkerumun di ruangan itu ada kena COVID ya. Maksudnya di sini adalah bila kita di ruangan yang relatif sempit gitu ya. Ini waktu Juli 2020, probabilitas orang terjangkit COVID rasionya adalah 0,0041%. Ya. Nah, karena kita nggak ada informasi tambahan, maka kita anggap ini sebagai independen ya, dan ya kita anggap orang-orang tuh mempunyai probabilitas COVID yang sama. Nah, kita hitung dari probabilitas yang tadi, probabilitas terdapat satu orang di dalam kerumunan itu yang terjangkit COVID adalah, bila kita hitung, sama dengan 0,002046 dengan binomial R-nya 1, X-nya 1, N-nya 50, dan probabilitasnya 0,0041%. Gitu ya. Nah, perlu hati-hati. Kalau tadi kita hanya menghitung untuk satu orang saja, namun pada kenyataannya kita memerlukan berapa probabilitas 2 orang, 3 orang, sampai 50 orang semuanya itu terjangkit COVID gitu ya, pas masuk ruangannya. Maka kita hitung probabilitas X lebih besar dari sama dengan 1, itu sama dengan probabilitas 1 dikurangin probabilitas X sama dengan 0. Ya, yaitu binomial 0 dengan N50 dan probabilitas 0,0041%. Dihitung didapatkan hasilnya 0,002048 ya. Meningkat ya, sebenarnya hanya beda sedikit terlihatnya karena angka probabilitasnya sangat kecil ya. Faktornya 10 pangkat min 5. Sedangkan kalau misalkan 0,1 atau 0,2 ini hasilnya akan sangat jauh gitu, makanya hati-hati saat menghitungnya. Ini kalau kita lihat ya, kalau kita hitung tadi hanya kita hitung yang 50. Nah, kalau kita lihat di sini saat kita memodelkan, kita banyak model asumsi-asumsi bagaimana pengambilannya. Bisa jadi orang yang laporkan positif saja yang kita anggap sebagai positif COVID. Model 2 itu kita anggap yang suspek juga bisa menularkan. Lalu model 3 ada asumsi juga, misalkan yang positif kita karantina, maka yang suspek saja yang bisa menularkan. Lalu yang keempat, ini yang sembuh bisa menularkan ke yang belum pernah sakit ini dulu ya. Ya, intinya seperti itu. Nah, yang ingin kita tekankan di sini adalah bagaimana jumlah orang dalam kerumunan itu akan meningkatkan probabilitas ada orang yang COVID dalam kerumunan itu ya. Kita lihat ini gambarannya, jadi semakin banyak orang yang berkerumun, maka probabilitas COVID pun akan semakin besar. Itu intinya ya. Misalkan ada 100 orang berkerumun, maka setidaknya ya rata-rata 1 dari 100 kerumunan itu akan menjadi sebuah ini baru ya, sebuah tempat penularan baru. Kalau ada 500 orang, ya berarti dia 0,1 kira-kira. Itunya apa? Jumlah yang COVID di dalamnya gitu. Jadi dari 1 kerumunan, dari 10 kerumunan, kira-kira ya B-nya itu akan menularkan COVID.
Nah, bentuk lainnya dari distribusi binomial ini, yang mana binomial itu menunjukkan probabilitas R sukses dari N kejadian, atau X sukses ya, sama. Nah, untuk kasus-kasus lainnya ada distribusi lainnya juga ya. Misalkan kalau kita ingin menentukan jumlah kejadian sampai X sukses tercapai, itu kita pakai distribusi binomial negatif. Lalu yang akan kita bahas setelah ini adalah distribusi geometri, yaitu dia menunjukkan probabilitas harus berapa kali mencoba sampai kita bertemu sukses pertama. Lalu yang ketiga, distribusi hipergeometrik, yaitu menunjukkan probabilitas sukses dari N kejadian tanpa pengembalian ya. Maksudnya apa? Nanti probabilitasnya akan berubah dari waktu ke waktu. Misalkan ada 3 data center atau ya 10 data center. Lalu kita coba mau dia sukses atau gagal. Nanti di percobaan berikutnya kita hanya mencoba 9 data center. Ya, bisa on, bisa off. Ya, di sini jumlah on-nya 5, jumlah off-nya 5. Misalnya keluarannya adalah on, maka yang keduanya ini jumlah on-nya ada 4 dan jumlah off-nya ada 5. Probabilitasnya akan berubah seperti itu ya. Nanti keluaran lagi. Nah, ini nggak akan kita bahas di sini. Yang kita bahas hanyalah akan distribusi geometri ini ya. Oke, terima kasih.